YouTube channel Soli Supriyadi hadir kembali menjumpai para YouTuber, juga menjumpai para siswa-siswi SMP kelas 7. Kami akan menyampaikan ilmu pengetahuan alam dengan pembelajaran yang sangat asik. Jangan lupa subscribe, like, dan share, juga nyalakan loncengnya untuk memberikan dukungan pada YouTube kami. Alangkah indah bila para sahabat memberikan masukan untuk kami, kekurangan-kekurangan yang belum kami lakukan. Maka dari itu, untuk memajukan ilmu pengetahuan alam, kami tetap mohon supportnya dari kawan-kawan. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 1 semester 2 ya. Kami akan memberikan materi ajar mengenai jaring-jaring pada hewan dan tumbuhan bagian ketiga. YouTube kami juga kami sebarkan di Facebook, Twitter, juga Instagram. Maka dari itu, kepada kawan-kawan, dukungannya kami tunggu dari kawan-kawan. Yang akan kami bahas saat ini adalah jaringan saraf, ya, bahwa pada tubuh kita itu terdapat saraf. Nah, di dalam saraf itu ada bagian-bagian yang perlu kita pelajari. Di antaranya ada dendrit, ada nukleus, ada sel body, ada akson, ada sehwan, ada sel, ada nukleus, ada noda peripheral, ada akson terminal, ya. Itu merupakan bagian-bagian dari jaringan saraf yang perlu kita pelajari. Jaringan saraf adalah jaringan yang membentuk sistem saraf, ya. Nah, jadi saraf itu memiliki sistem tersendiri yang berhubungan dengan jaringan-jaringan lain pada anggota tubuh kita. Coba perhatikan gambar, ya, bahwa jaringan-jaringan itu, ya, dari satu dengan yang lainnya itu selalu berhubungan. Juga pada jaringan saraf yang perlu kita pelajari, ya, terutama pada hewan. Hewan juga memiliki saraf untuk keinginannya bergerak seperti manusia. Nah, pada hewan itu ada beberapa komponen, ya, alat-alat yang terdapat pada hewan mengenai struktur dari hewan tersebut. Sistem saraf sangat peka akan keadaan di sekitar. Itu saraf, ya. Jadi saraf itu sangat peka terhadap hal-hal rangsangan yang diberikan pada anggota tubuh, maka saraf itu akan cepat menerimanya. Sehingga saraf akan mengendalikan otot untuk bergerak, ya, baik hewan maupun manusia dalam sehari-hari. Nah, itu peranan saraf, ya, di dalam anggota tubuh untuk memerintahkan otot bergerak. Jaringan saraf terdiri dari sel saraf yang disebut dengan neuron. Perhatikan sel saraf, ya, pada bagian-bagian di situ ada neuron,
dan dendrit, ada tubuh sel, dan lain sebagainya. Untuk kelangsungan hidupnya, neuron mendapatkan suplai makanan melalui neuroglia yang terdapat di sekitar saraf, ya. Jadi neuron itu mendapatkan suplai makanan atau kebutuhan Jadi neuron itu mendapatkan suplai makanan, ya, kebutuhan makanan neuron itu melalui neuroglia, ya, yang terdapat di sekitar neuron. Neuron mempunyai badan sel. Nah, badan sel neuron itu dinamakan dendrit dan neurit atau juga sering disebut dengan akson. Perhatikan pada gambar. Nah, itu ada dendrit, ya. Ada nukleus, ada sel body, ada akson, ada juga akson terminal, merupakan bagian-bagian dari struktur saraf. Jadi dendrit ini, ya, itu merupakan neuron, ya, neuron atau badan sel neuron. Pada tumbuhan juga ada beberapa jaringan, ya. Ada jaringan di antaranya pada tumbuhan, ya. Jadi struktur neuron pada tumbuhan seperti pada gambar, ya. Nah, ini neuron pada tumbuhan. Selanjutnya yang perlu kita ketahui dan pelajaran, ya, yaitu mengenai jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Nah, jaringan meristem yang kamu harus ketahui bahwa jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri, ya. Jadi itu dinamakan meristem, ya. Jadi dia selalu membelah diri cepat. Begitu ada rangsangan, maka meristem akan membelah diri dan akan berkembang, ya. Jaringan ini terletak di ujung akar. Nah, ya, di ujung akar dan pada ujung batang. Gitu, ya. Nah, itu merupakan jaringan meristem. Ya, jadi adanya di ujung akar yang sangat halus putih, ya, dan pada ujung batang, yaitu di sekitar daun muda. Tuh. Jaringan ini dapat merenggang, membesar, dan berdiferensiasi menjadi jaringan lainnya ketika, ya, tumbuhan itu telah membesar atau dewasa.
Perhatikan gambar. Di situ pada ujung tumbuhan terdapat meristem, ya, meristem afikal pada pucuk dari suatu tumbuhan. Nah, juga pada ujung akar itu juga terdapat meristem, ya. Meristem juga terdapat pada interkalar. Jadi pada tempat tumbuhnya tunas begitu. Berdasarkan lokasinya, jaringan meristem terdiri dari 3 macam. Ingat ya, jaringan meristem itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu afikal, yaitu pada ujung, ya. Yang kedua lateral, berada pada samping. Dan yang terakhir adalah interkalar, yaitu pada ruas, gitu ya. Nah, jadi meristem-meristem ini yang tempat, ya, berkembangnya sel, nah itu terdapat pada ujung, ya, yaitu pada ujung samping, yaitu pada ujung pucuk, dan pada ujung akar. Nah, itu mengenai meristem. Selanjutnya, setelah kita mempelajari mengenai meristem, ya, yang perlu kalian ketahui adalah jaringan penyokong, ya. Jadi yang menyokong terhadap perkembangan batang, ya, juga cabang. Nah, itu harus memiliki jaringan penyokong. Jaringan penyokong seperti namanya, ya, berfungsi sebagai penguat, pengeras, juga, ya, penegak pada suatu batang tumbuhan. Nah, jadi pada batang tumbuhan itu ada jaringan yang memperkuat, ya, untuk menyokong supaya tumbuhan itu menjadi tegak. Itu pada tumbuhan-tumbuhan yang keras. Dindingnya pada penyokong itu sangat tebal dan akan berhenti melakukan pembelahan ketika sudah mencapai usia dewasa atau sudah tua, ya. Nah, itu mengenai penyokong. Contoh dari jaringan penyokong adalah kolek-kim dan scalar-kim, ya. Nah, jadi kolek-kim dan scalar-kim itu merupakan atau termasuk jaringan penyokong, ya. Jadi dikategorikan dalam kelompok jaringan penyokong. Dan selanjutnya adalah jaringan dasar. Ini pun terdapat pada tumbuh-tumbuhan, ya, yang perlu kita ketahui. Nah, jaringan dasar ini, ya, disebut juga jaringan parenkim.
Jaringan inilah yang mengisi ruang antar jaringan. Jadi di antara jaringan-jaringan itu ada ruangan-ruangan yang kosong. Nah, ini ya, di antara ruangan-ruangan itu, maka disitulah terdapat jaringan parenkim. Jaringan ini terdapat di semua bagian tubuh tanaman, gitu ya, seperti pada batang, ya, lalu pada akar, juga pada daun, ya. Nah, jadi pada semua jaringan itu memiliki jaringan dasar. Jaringan parenkim yang berada di daun yaitu mesopil atau palisade dan spon, ya, di mana banyak mengandung kloroplas atau sering juga disebut dengan istilah zat hijau daun. Nah, zat hijau daun ini kita sering mengetahui bahwa kloroplas yang terdapat pada daun itu berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan ya. Juga mohon koreksinya. Kesalahan pasti ada karena di dalam suatu proses suka terjadi kekeliruan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat, salam cerdas, juga salam untuk para YouTuber. Semoga kita sukses